usia 53 tahun ini, Adi MS telah meraih segalanya. Namun sayang sang ayah baru sedikit menyaksikan sukses sang anak tercinta. Adi memetik satu pelajaran penting dari kehilangan ayahandanya ini, bahwa terkadang apa yang diinginkan berbeda dengan harapan. Pada satu simpul cerita, Adi menginginkan sang ayah beristirahat di masa tua. Namun apa yang terjadi? Ayahanda Adi yang terbiasa bekerja keras dan sibuk beraktivitas justru drop dengan semua ini. Inilah seutas kenangan Adi pada mendiang ayahandanya. Menjadi pengusaha modal dengkul, mulai benar-benar dari bawah sekali, membuat pabrik ubin, lantai gitu, kemudian pabrik teraso, lantai teraso, kemudian terus sampai akhirnya perusahaannya, pabriknya tuh berapa hektar gitu, luas sekali dari modal dengkul ya. Dan di akhir hayatnya itu beliau sudah melepas kegiatannya. Sayangnya lepasnya kegiatannya itu karena anjuran saya. Karena saya melihat sudah semakin berumur, saya ingin melihat ayah saya rileks dan menikmati hidupnya, tidak bekerja gitu ya. Ya pastinya sedih lah ditinggal ayah anda gitu, dimana di akhir hayatnya itu kan dia berubah sama sekali. Waktu beliau meninggal ya tentunya suatu tekanan buat saya waktu itu. Alhamdulillah di akhir hayatnya ayah saya memperlihatkan kebanggaannya gitu. Adi juga memendam satu keprihatinan besar tentang iklim di dunia musik Indonesia. Pria yang sudah warawiri menyambangi berbagai belahan dunia ini menggarisbawahi sebuah situasi yang timpang di mana musik di Indonesia masih tertatih jalannya. Meski banyak musisi handal di sini, namun apa daya, situasinya belum didekap sempurna oleh para pemangku negeri. Sebenarnya di Indonesia dan di Barat banyak kesamaan. Artinya kita juga tergolong maju, perkembangan musik kita tergolong maju lah. Banyak bakat-bakat muda, musisi-musisi muda, pencipta lagu muda sekarang yang lagunya bagus-bagus gitu. Kalau kita dengar rekaman yang sekarang, tutup mata, kadang-kadang kita pikir itu rekaman musisi Barat, nyatanya musisi muda Indonesia. Banyak yang bagus gitu. Cuma masalahnya adalah di luar itu musik seninya, jadi kan ada musik hiburan, ada musik seni gitu. Musik hiburan itu ya musik pop, rock, dangdut dan sebagainya, itu hiburan lah gitu. Nah, musik seni itu karawitan, jazz, klasik gitu. Nah, di luar negeri itu musik seni itu atau art music itu dibantu benar-benar oleh pemerintahnya gitu. Entah ada subsidi berupa dana, entah fasilitas, dibangunkan gedung konser yang bagus-bagus, yang ya sesuai lah gitu ya dengan kebutuhan. Nah, di sini kita belum ada langkah konkret yang nyata dari pemerintah kita untuk menumbuhkan musik seni di tanah air gitu. Ini yang saya prihatin. Hidup terus berjalan dan manusia terus menimbang nasibnya tanpa pernah bisa tahu apa yang akan terjadi nanti. Karena itulah Adi MS memilih untuk tetap melakoni profesinya tanpa bergeser meski 1 inci pun. Ia tak menginginkan yang muluk-muluk. Adi hanya ingin hidupnya berguna buat sesama. Sebuah cita-cita sederhana yang terlahir dari nurani pria pendiam, namun memiliki kemegahan daya kejut bermusik yang terpampang dalam kemegahan orkestra. Dalam bermusik saya belum merasa sukses sekali, dan saya mudah-mudahan tidak pernah merasakan sukses sekali ya. Karena itu bikin saya pasti berhenti kreatif. Yang jelas saya puas sekali gitu. Puas mensyukuri karunia Allah ini yang mengizinkan saya akhirnya
dari pembatasan untuk berkarir di musik, akhirnya saya bisa terus berkarir di musik sampai sekarang dan menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi banyak orang. Saya bisa bawa 12 Orchestra berkonser di Sydney Opera House pertama kalinya tahun 2009, kemudian bawa 12 Orchestra menjadi orkes pertama Indonesia yang main di daratan Eropa tahun ini kemarin. Dan banyak hal lagi yang bisa saya lakukan yang akhirnya membahagiakan orang banyak gitu. Mendingan bercita-cita untuk jadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat sekeliling. Itu yang saya camkan dan saya ingin saya menjadi seperti itu gitu. Ya semoga selalu sukses dan nomor satu ingat sama Allah ya nomor satu. Papa tuh orangnya bisa masuk ke apapun yang dia mau gitu. Tapi yang aku salut, Papa tuh punya idealis yang saya image-nya maunya seperti ini gitu. Walaupun dia bisa dapetin duit lebih kalau dia ambil jalur pop atau jalur apa gitu. Tapi dia fokus ke yang menurut dia itu ibaratnya bahasa mudanya keren lah gitu ya. Jadi dia mempertahankan itu dan buat aku itu lebih hebat sih dibandingkan orang yang ambil job ini aja duitnya lebih banyak gitu. Nah dia nggak tergoda kayak gitu. Semoga kamu terus sukses di karir kamu, terus berjuang untuk karya-karya kamu dan tetap sayang sama keluarga, sama aku, lebih banyak waktu lagi, lebih banyak perhatian, terus kita bisa kita bisa spending time together di sisa setelah bukan sisa ya, setelah 25 tahun berkawinnya lebih banyak waktu berdua untuk selain bekerja tapi juga untuk lebih banyak ke aku dan family. Karena sekarang anak-anak udah gede-gede, ya kadang aku suka sendirian, curhat nih. Tapi intinya Mas Adi bisa lebih banyak ulangan waktu untuk keluarga lah gitu. Ya Mas Adi, aku mau ngucapin terima kasih banyak selama ini udah membimbing aku juga sebagai istri kamu dan memberikan banyak pelajaran hidup gitu. Ya mohon maaf aja kalau misalnya saya banyak kekurangan sebagai istri dan sebagai ibu. Tapi saya ingin memberikan terbaik buat Mas Adi karena saya selalu berusaha untuk menjaga Mas Adi gitu dan selalu respect untuk dia. I love you.